Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Sejauh mana kita memahami diri kita untuk kemudian juga yang paling utama adalah diri orang lain. Dengan statement seperti itu, Pak. Sejauh ini kan yang memang ada muncul rasa egoisme di dalam diri begitu ya. Apalagi di tengah kesulitan. Kita biasanya mendahulukan diri kita sebelum orang lain begitu. Padahal kalau dari cerita tadi, di tengah kondisi yang sebenarnya kita juga memerlukan, tapi melihat kondisi orang yang merasa lebih perlu, maka kesempatan itu diberikan kepada orang lain begitu. Apakah itu juga sulit dilakukan dalam kondisi hari ini? Iya, jadi yang saya ceritakan itu baru satu cerita. Sebenarnya cerita kayak gitu kan ratusan bahkan sangat banyak cerita-cerita sahabat yang mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Sehingga Allah sendiri puji mereka dalam Al-Quran itu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia itu kebiasaannya memuliakan orang lain walaupun dia kesulitan gitu. Nah, tentunya betul Mas Gusti, ini satu hal yang barangkali sangat sulit sekali untuk kita sekarang kecuali kita nggak latihan gitu. Jadi paling nggak latihan lah. Kita punya sedikit, kita berbagi juga, apalagi kita punya banyak. Cuman yang penting rasa peduli itu yang perlu kita munculkan. Kadang kan kita tuh nggak punya kepedulian. Empati yang dirasa Empati kurang. nggak ada kita. Lihat tetangga, lihat kanan kiri ataupun lihat kawan-kawan, nggak ada kepedulian. Fenomena di mana ketika orang tabrakan atau misalkan terjadi kebakaran, rata-rata dari kita memvideo, bukan menolong, begitu Pak. Betul. Nah, artinya kan juga empati di sini Kurang. lebih diakhirkan dibandingkan dengan egoisme itu tadi, Pak ya. Artinya seorang muslim memang dituntut untuk mendahulukan orang lain sebelum dirinya. Iya. Seharusnya. Nabi kan begitu. Jadi barang siapa yang memudahkan hajat saudaranya, Allah akan mudahkan hajat dia. Siapa yang bantu saudaranya, Allah bantu dia. Bantuan Allah itu bukan hanya di dunia saja, lebih-lebih di akhirat. Jadi segianya kita itu memiliki rasa empati. Dan itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi berikutnya. Minimalkan di rumah tuh latihan berbagi sama adik-adiknya, umpamanya. Nanti di sekolah kita ajarin juga supaya dia berbagi kepada kawan-kawannya. Mudah-mudahan nanti kelak dia akan menjadi orang yang suka empati. Betul tadi Mas, ketika ada kecelakaan atau kebakaran, orang memvideo saja itu. Seyogianya dia menolong, tapi malah ingin mempublikasikan, ingin memudia saja. Nah, jadi banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk saling tolong-menolong. Karena itu bagian daripada iman, bagian daripada ajaran kita. Dan itu yang hari ini kadang-kadang sudah mulai, apa istilahnya itu, sudah mulai terkikis begitu, tolong-menolong. Sifat ta'awun. Jadi ta'awun, terutama kan tolong-menolong, jelas dalam hal kebaikan begitu. Baik, itu yang menjadi PR bagi kita semua tampaknya begitu Pak ya. Tapi rasa empati itu tadi sudah disampaikan bahwa adanya latihan dan latihan ini sendiri pun juga bukan berarti hanya sebagai contoh misalkan untuk ketika mau memberi orang ternyata itu hanya sebagai contoh bukan yang sebenarnya begitu Pak ya. Tapi latihan yang paling utama mungkin dimaksudkan adalah dari hal yang kecil. Apa yang bisa kita lakukan sebaiknya kita lakukan begitu. Nah, untuk menumbuhkan rasa empati tadi sudah selesai begitu. Tapi untuk menumbuhkan rasa yang tepat begitu Pak, ketika ada seseorang yang menghina para sahabat, apa reaksi yang harusnya kita lakukan kepada orang tersebut? Ya, jadi jangankan sahabat Nabi, Rasulullah sendiri kan banyak menerima hinaan-hinaan. Dibikin karikaturnya Nabi, betul, dibikin sesuatu patung yang bisa umat Islam itu bisa emosi gitu. Nah, kalau apalagi dengan sahabat, banyak, apalagi orang-orang orientalis itu, dia menuduh sahabat itu ya banyak dustanya, betul, bikin sendiri bukan dari Nabi. Bahkan juga kaum-kaum seperti kaum Syiah, mereka kan rata-rata membenci kepada para sahabat, kecuali sahabat-sahabat tertentu saja. betul. Nah, cuman jadi yang jelas itu banyak sekali, apalagi orientalis. Orientalis itu dengan Abu Hurairah itu subhanallah, dia habisin Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan sahabat Nabi yang terkenal banyak merawikan hadis. Betul. Ribuan hadis dirawikan beliau. Karena memang beliau itu bersama dengan Nabi, 24 jam disumpah saja. Sehingga melihat gerak-gerik Nabi,
Kadang-kadang Nabi ke istri sini dia ikut, tapi dari pergaulan itu maka dia banyak dapat hadis dari Nabi. Betul. Dan itu menjadi referensi kita kan. Nah, sekarang gimana supaya hadis-hadis ini tidak laku lagi? Dia telanjangi Abu Hurairah. Pembohong, pendusta, orangnya tidak begitu pintar gitu, dan sebagainya. Ya memang betul Abu Hurairah itu awalnya dia ketika belajar hadis itu dia banyak sering pelupa juga. Tapi dia mengadu kepada Rasul, ya Rasul saya gimana sering pelupa. Kemudian Nabi istilahnya tuh Nabi beri Masukan. banyu atau Nabi berikan Nabi tiupkan sehingga setelah itu Doakan intinya. betul, Nabi doakan. Sehingga besoknya itu tidak ada satupun hadis Nabi yang dia lupakan setelah itu. Nah, sekarang bagaimana supaya sumber hadis ini dilupakan oleh umat Islam? Maka dia bukan ma'anu hadisnya tidak, tapi perawi-perawi hadisnya itu yang dia serang. Baik. Ya, kemudian sahabat, sehingga kalau kita tidak percaya lagi kepada kredibilitas seorang sahabat itu, otomatis riwayat hadis dari beliau kan kita tidak enak dibaca lagi gitu. Betul. Karena ini sahabatnya pendusta umpamanya. Nah, jadi diserang dari segi oleh kaum orientalis. Namun demikian kita Sikapnya bagaimana ya. ketika menghadapi dengan kondisi seperti itu? Tapi alhamdulillah para ahli-ahli hadis kita di Indonesia juga banyak menulis, banyak memberikan serangan balik atas kritikan-kritikan mereka. Jadi sudah banyak seperti itu. Cuman kita tidak usah yang kayak ada frontal begitu Pak. Frontal. Yang mengajak Tidak untuk diperlukan. berkelahi Ya, apalagi sampai tidak dalam diperlukan. tahapan yang memang dilarang sebenarnya oleh Allah begitu. Baik, terakhir yang ingin disampaikan kesimpulan dalam agenda kita pada hari ini. Baik, saudara-saudara sekalian, pemirsa Duta TV yang berbahagia, sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang penuh dengan ketauladanan. Jadi bagus kitabnya, ceritanya kita pelajari kembali, dan ini bagus lagi kita ceritakan kepada generasi berikutnya. Hari ini orang tua kadang-kadang dia banyak bercerita tentang kancil, tentang kura-kura, kelicikan daripada monyet dan sebagainya ketika menena-bobokan anaknya, sehingga kadang-kadang kecerdikan itu yang ditiru. Nah, karena orang tua tidak banyak membaca referensi tentang kisah-kisah yang mulia, para sahabat, para salafus salihin, maka kurang referensi untuk menceritakan kepada anak didik kita atau anak kita di rumah. Maka bagus, mulai sekarang kita banyak bercerita tentang orang-orang yang mulia. Cuman juga kadang-kadang hari ini bercerita itu didengar nggak sama anak gitu. Kadang-kadang anaknya kan sibuk dengan handphonenya dan sebagainya. Tapi paling nggak kita bisa memberikan edukasi yang baik kepada anak kita, atau juga kita carikan konten-konten yang baik untuk anak kita supaya dia juga mengenal generasi awal, orang-orang saleh terdahulu, yang mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, diridhai Allah, dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul mendakwahkan agama ke seluruh alam begitu. Hingga sampai kepada kita agama ini karena usaha-usaha daripada mereka. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Samdani yang sudah hadir di studio Duta TV. Semoga dengan apa yang disampaikan memiliki keberkahan dan juga kebermanfaatan bagi semua dari kita, karena tentu tidak lain tidak bukan suri tauladan kita adalah dari Rasulullah SAW. Berikut juga dengan berbagai macam karakter yang kita miliki, bisa juga kita lihat dengan begitu banyaknya para sahabat yang begitu mendukung akan hadirnya Rasulullah pada zaman saat itu. Dan tentu ketika pengetahuan yang mungkin kita belum pahami secara jelas, maka yang paling utama adalah untuk mencari tahu, bukan untuk mencaci apalagi sampai menghina pada para sahabat, karena jatuhnya nanti akan kepada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Terima kasih sekali lagi Pak Samdani. Terima kasih kepada para pemirsa yang di rumah yang tentunya juga sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga kebermanfaatan dapat dirasakan oleh kita semua dan tentunya sehat dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami berdoa undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan selamat sore dan tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.